keseimbangan benda tegak. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 bagian A. Mengapa adalah pertunjukan akrobatik? Mengapa orang bisa berjalan di atas tali? Orang bisa berjalan di atas tali karena orang tersebut bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, yaitu jumlah gaya yang bekerja dan momen gaya yang bergabung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melengkapkan kedua tangan dengan bantuan kedua tongkat dan yang panjang secara horizontal. Tongkat yang panjang mempunyai momen inersia yang besar terhadap kedua sumber panjang tali untuk menjaga pusat massa berada di atas tali. Saya akan menjawab soal nomor 1 jawabnya. Apa perbedaan gerak melingkar dan rotasi? Gerak melingkar adalah gerak di mana suatu benda bergerak yang membentuk lintasan berupa lingkaran dan mengelilingi suatu titik yang tetap. Gerak rotasi adalah gerak benda terhadap poros dan sumber rotasi, dan pusat massa dapat berubah. Gerak rotasi. Ini adalah contoh gerak benda keseimbangan benda tegar. Apabila digerakkan terjadilah rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang elastisitas dan hukum Ohm. Sifat elastisitas. Elastisitas merupakan sifat yang dimiliki benda untuk mengembalikan keadaan benda ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk. Di sini menurut sifat elastisitas ini ada dua. Yang pertama, benda elastis merupakan benda yang setelah diberi gaya dapat kembali ke bentuk semula. Benda elastis misalnya karet dan bekas. Benda elastis misalnya karet dan bekas seperti yang ditunjukkan Karet yang diberi gaya akan berubah menjadi panjang. Jika gaya dihilangkan, karet akan berubah menjadi seperti semula. yang mula-mula sudah dikasih beban. Setelah Sudah dikasih beban. tambahan panjang tugas berbanding lurus dengan gaya tarik yang dikenakan. Dengan berat gaya dibagi dengan selisih panjang tugas. Sebutkan benda-benda yang bersifat elastis dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Benda-benda yang bersifat elastis, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kasur, pegas, sayap pesawat, atap kerangka baja, dari bahan bangunan di kawasan rawan gempa. Pembelajaran tentang elastisitas bahan akan melatih Anda agar tekun dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Pekerjaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan penuh ketekunan serta ketelitian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan fisika tentang fluida. Fluida adalah zat mengalir, udara, air, dan minyak merupakan contoh fluida. Dalam bab fluida statis dibahas beberapa konsep dasar seperti tekanan, volume Pascal, gaya Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan meniskus. Kaidahan fluida menyatakan bahwa setiap fluida menekan ke segala arah dan selalu tegak lurus setiap permukaan bentukan. Contohnya, ketika kita memasukkan benda ke dalam air, maka akan terasa tekanan yang menekan ke segala arah. Blaise Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup dan ditugaskan ke setiap titik di dalam fluida dan jadi fluida. Contohnya pengangkat hidrolik. Terus juga ada contoh dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, sama kemper hidrolik. Archimedes menyatakan bahwa ada 3 kemungkinan keadaan benda yang tercelup ke dalam mesin air. Pertama itu terapung. Besar gaya apung lebih besar dari berat benda. Contohnya ini. Tutup botol ini mengapung karena besar gaya apung lebih besar dari berat benda. Yang kedua ada contoh melayang, yaitu besar gaya apung sama dengan berat
berat benda. Contohnya adalah besar daya apung sama dengan berat benda. Yang ketiga adalah tenggelam. Besar daya apung lebih kecil dari berat benda. Uang logam ini karena besar daya apung lebih kecil dari Dalam permukaan terdapat gaya antara partikel atau molekul skala besar. 1. Koneksi. Koneksi ialah gaya tarik menarik antara partikel sejenis. 2. Adhesi. Gaya tarik menarik antara partikel tidak sejenis. Kemampuan zat cair khususnya dalam menahan benda-benda kecil seperti jarum, isosilet atau serangga dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep koneksi di antara molekul-molekul sejenis. Selanjutnya adalah gaya kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair dalam pita kapiler. Contohnya tisu dapat menyerap air. Artinya air akan naik kalau walau ruang diameter kecil pun. Pertanyaan yang pertama adalah pada percampuran air dan minyak, manakah yang dapat di bagian atas dan mengapa? Pada percampuran minyak dan air. Korban. Air tidak akan menyatu dengan minyak karena mereka memiliki sifat yang berbeda. Minyak adalah sifat molekulnya non-polar, jadi dia hanya menyatu dengan molekul non-polar lainnya. Sedangkan air adalah molekul polar, jadi dia gampang menyatu dengan yang lainnya kecuali non-polar. Massa jenis minyak itu 18 kg per meter kubik dan air 1000 kg per meter kubik. Jadi minyak lebih massa jenisnya tuh lebih kecil daripada air. Jadi dia Mengapa kapal laut tidak tenggelam? Dikarenakan kapal laut kan dia gini nih, di bagian bawahnya itu dia ada rongga udara. Rongga udara pas disatuin sama air, makanya dia mengapung karena dia ada rongga udaranya itu. Si kapal ini massa jenisnya jadi lebih kecil daripada airnya. ini juga kenapa jadi dijelasin. Jadi saat ikan berenang itu dia terdapat tekanan kulitnya. Ada melayang. Apakah dia Archimedes ya? Namanya Billy. Itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 yang membahas tentang dinamika fluida. Ciri khas dinamika fluida adalah kemampuan mengalir. Fluida dikatakan bergerak jika fluida itu berpindah atau bergerak terhadap sekitarnya. 1. Fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida dengan sifat-sifat berikut. A. Tidak termampatkan atau tidak kompresibel. B. Alirannya bersifat lunak. Ini kebiasaan pada teknik fluida mengalir dalam keadaan berangan. C. Tidak kenal. D. Aliran mengapa pada saat menyemprotkan air dengan selang, jika ujung selang dipersempit, maka air akan memancar dengan kuat? Ketika menekan selang atau membuat selang, maka kecepatan fluida yang keluar dari ujung selang akan bertambah besar. Nah, di sini fluida dinamis yang B itu akan dicontohkan oleh Nabila dan akan dijelaskan oleh Nabila. Jadi ada dua sedotan, yang satu di dalam, yang satu di luar. Terus kalau pakai dua sedotan, kenapa yang ini disedot nggak ke atas? Karena tekanan udara yang di luar itu lebih besar daripada tekanan udara yang di dalam gelas. Tapi kalau misalnya kita pakai dua sedotan tapi dua-duanya di dalam, Yang dua alat semprot, tiga karburator dan injektor, yang keempat spenturimeter dan tabung pilot. Tabung pilot itu digunakan mengukur pelajuran dan tekanan gas pada udara. Sekian dari kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang suhu dan kalor, sama pengenalan materi suhu dan kalor. Pertama, manakah yang lebih cepat cair, es di atas piring atau es di dalam termos? Es yang lebih cair itu adalah yang di atas piring karena ada penambahan kalor dan suhu. Nah, es tersebut tidak bertambah sehingga es yang di atas piring lebih dulu cair dibanding es yang di dalam termos. Apa sih suhu itu? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalian tahu alat ukur suhu? Termometer. Nah, termometer ini dia termometernya. Ini ada air normal, ini ada air dingin, ini ada air Panas. Nah, biasanya suhu normal tuh dari 25 derajat sampai 32 derajat Celcius. Coba kita buktiin ya. Benar apa enggak? Ini benar deh. Belum. Ini air normal dulu. Tadi berapa derajat sampai berapa derajat? 25 sampai 32 derajat Celcius. Kita ada berapa, guys? 30. Nah, berarti termasuk suhu normal. Sekarang panas, benar. Panas biasanya itu 40 derajat ke atas Celcius. Nah, 30 derajat berarti dia termasuk suhu Panas. Mengapa rel dipasang rem? Karena pada siang hari atau pada saat cuaca panas, rel kereta api akan menguai sehingga menjadi panjang. Jadi kalau misal nggak ada celah rel tersebut, maka rel tersebut menjadi bengkok. Nah, apa itu pemuaian? Pemuaian itu perubahan ukuran karena dingin kalor yang menyebabkan kenaikan suhu dalam benda. Nah, kan tadi katanya pemuaian nambah kalor. Kalor apa sih kalor? Nah, kalor adalah ya, benar. Jadi kalau misalkan bendanya nyerap kalor, itu suhunya pasti bakal naik. Tapi kalau bendanya melepas kalor, suhunya jadi turun. Nah, perubahan kalor ada 3. Yang pertama itu konduksi, konveksi, sama radiasi. Kalau konduksi cuma ada di mediumnya yang benda padat. Contohnya ini, misalkan lilin. Perpindahan kalor yang mediumnya nggak ikut pindah, jadi panasnya doang yang ke seluruh permukaannya si garpu ini. Oh, jadi garpunya ikut panas. Iya, gitu. Itu namanya contoh perubahan kalor konduksi. Udah nggak panas belum, masih hangat gitu. Ya udah. Nah, itu contohnya ya. Yeay. Terus yang kedua itu konveksi. Konveksi ini cuma terjadi di, kan kalau yang tadi konduksi di benda padat doang. Tapi kalau di konveksi benda cair sama gas. Itu benda cair termasuk dari konveksi. Nah, kalau konduksi mediumnya nggak ikut pindah. Tapi kalau konveksi mediumnya juga pindah. Terus tadi kalau di konduksi cuma benda padat, kalau di konveksi Benda cair. cair dan Padat. gas. Terus yang terakhir radiasi. Nah, radiasinya paling gampang soalnya nggak melalui medium, nggak melalui perantara, langsung dari panas matahari. Contohnya kita jemur baju dari matahari itu ke baju kita langsung kan, itu contoh radiasi. Dan segitu aja dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan macam teori ketiga. Untuk tugas terbagi menjadi 4. Yang pertama ada himbauan dalam proses tidur pada suhu tetap tekanan berbanding terbalik dengan suhu gas. Terus yang kedua ada hukum sabar ketika tekanan gas tidak terlalu tinggi dan dipertahankan konstan volume gas sebalik dengan seterusnya. Yang ketiga itu ada healing pada volume konstan tekanan gas sebanding dengan suhu tetapnya. Terus yang keempat itu ada gas umum, penggabungan 3 hukum yang dari
selaku partikel atau molekul penyusun gas yang bergerak acak. Adapun sifat-sifat gas ideal yaitu yang pertama, gas terdiri atas partikel-partikel yang dinamakan molekul dengan jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah yang sembari atau acak. Yang ketiga, partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Yang keempat, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Yang kelima, setiap tumpukan yang terjadi adalah tulisan yang sempurna dan terjadi pada waktu yang sama. Energi dalam gas ideal. Energi dalam gas ideal merupakan hasil dari jumlah molekul gas dengan energi kinetik rata-rata. Ketiga, kapasitas kalori gas. Kapasitas kalori gas adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Satu bentuk praktek teori kinetik gas. Yang pertama, ada air panas. Kita tuangkan keluar dari pertama. Nah, ini reaksi balon ketika terkena air panas. Nah, yang kedua, ini menggunakan air dingin. Nah, jadi lebih mencuit guys. Beda air panas dengan air dingin. Ya, dan kalau botol yang air panas itu di dalamnya uapnya itu di dalam kalau air panas. Jadi molekulnya itu lebih lambat. Jadi lebih lambat. Wow, menjiut. Yang ngebut. Itu ya guys. Mengapa balon udara yang ditiup jika dipanaskan akan terjadi sedemikian? Karena balon yang terkena sinar matahari akan mengalami kenaikan suhu, sehingga otomatis tekanannya akan meningkat. Tekanan tersebut akan menekan dinding-dinding balon hingga batas maksimalnya, sehingga saat balon sudah tidak dapat menahan tekanan tersebut, balon akan meletus. Yang B, mengapa memasak daging dengan presto lebih cepat dibandingkan dengan pancing gas? Karena presto itu kan menggunakan bahan stainless steel yang dapat menampung banyak air. Jadi ketika kan di api, jadi itu kalau misalkan stainless steel itu jadi tempat yang tertutup gitu loh. Jadi uap yang dalam air itu menjadi satu kena daging. Jadi dari itu jadi maka dari itu yang membuat daging jadi lebih